beserta putra beliau, para asatidz, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat jamaah majelis zikir, ta'lim serta sholawat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada siang hari ini kembali dikumpulkan di majelis zikir ini untuk bersalawat kepada baginda Nabi, berzikir mengingat Allah, dan untuk mengingat, menyebut sebahagian daripada kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita dengar dari syair-syair yang telah dikumandangkan barusan tadi, bahwa di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra setidaknya ada 5. Yang pertama, kemuliaan yang Allah berikan kepada Khadijah itu orang yang cinta kepada Khadijah itu akan dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis Nabi, Allahumma inni uhibbu Khadijah wa uhibbu man ahabba Khadijah. Ya Allah, sesungguhnya aku cinta kepada Khadijah dan aku mencintai orang yang cinta kepada Khadijah. Karena itu sebahagian guru-guru kita, mereka mengamalkan membaca manaqib Khadijah Al-Kubra. Ada yang setahun sekali, itu 11 Ramadan, bulan wafatnya Khadijah, setahun sekali 11 Ramadan. Ada yang sebulan sekali, yaitu di bulan-bulan Hijriah antara 11, 12, 13 Hijriah. Artinya mereka kada lagi setahun sekali, tapi setiap bulan Hijriah tanggal 11 bisa 12 bisa 13. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah itu ketika Sidin masih hidup sering menyebut-nyebut kemuliaan Khadijah. Jadi Nabi itu sering menyebut-nyebut kemuliaan Khadijah sampai bini-bini Nabi yang lain cemburu. Artinya sudah sekian lama Khadijah wafat, namun ingatan tentang Khadijah tidak pernah hilang daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi itu sering menyembelih kambing, lalu ujar Nabi, ini sebagian daging kambing atar kepada saudari Khadijah, atar kepada dangsana Khadijah, ini serahkan kepada kerabat-kerabat Khadijah. Nah, inilah dalil kita kalau kita dalam memperingati Khadijah ada makanan yang kita bagikan untuk jamaah yang hadir. Karena Rasulullah sering memperbuat itu, menyebut-nyebut kemuliaan Khadijah,
Bahkan Nabi sering membagikan makanan berupa daging kambing yang sudah dipotong, diantarkan kepada kerabat-kerabat Khadijah. Sekarang kerabat Khadijah ada, nah pecinta-pecinta Khadijah yang hadir di majlis haul Sidin, yang hadir di majlis manakib Sidin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan Khadijah itu bahwa beliau adalah orang yang pertama beriman dari hamba-hamba Allah kepada Rasulullah. Sebelum yang lain beriman, Khadijah terlebih dahulu dia beriman kepada baginda Nabi. Sebelum yang lain itu menolong Nabi, berkorban untuk Nabi, Khadijah lah orang yang pertama berkorban untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh harta Khadijah diserahkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Sayyidah Khadijah itu mempunyai harta berupa unta, belum lagi dagangan Sidin. Untanya itu jumlah 70.000 ekor. Unta Sidin aja 70 ekor kali 10 juta. Berapa? 70.000 itu. Dan 2/3 Mekah itu adalah milik Khadijah beserta keluarganya. 2/3 Mekah. Nah, harta yang begitu banyak, begitu Khadijah kawin dengan baginda Nabi, beliau berkata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, belum lagi Nabi diangkat jadi Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya hartaku bahkan diriku itu kuserahkan kepadamu. Artinya bukan lagi yang Nabi numpang kepada Khadijah, tapi Khadijah yang numpang hidup kepada baginda Nabi. Dan ini terbukti ketika Nabi itu diangkat jadi Rasul, beliau dalam berdakwah seluruh harta itu habis untuk membantu dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kada dimuntung waratuh menyerahkan harta atau kada. Nah, ini kemuliaan Khadijah. Beliau orang yang awal orang yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Khadijah radhiyallahu anha itu beliau adalah orang yang dapat salam dari Allah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mencipta, zat yang maha segala-galanya, berkirim salam kepada hambanya. Dan si hamba ini bukan nabi, bukan rasul. Si hamba ini adalah seorang wanita yang rela berkorban apapun untuk kekasihnya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berkirim salam kepada Khadijah. Yang membawa salam itu Sayyidina Jibril. Biasanya Jibril turun membawa wahyu, maka di waktu itu Jibril ditugaskan oleh Allah untuk membawa salam Allah kepada hambanya yang beruntung, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jibril datang kepada baginda Nabi, lalu Nabi menyampaikan salam kepada Khadijah. Karena Khadijah kada bisa melihat Jibril, hanya Nabi yang melihat Jibril. Nah, lalu Nabi yang menyampaikan salam. Ujar Nabi, wahai Khadijah, ini Jibril, dia datang khusus untukmu menyampaikan salam Allah kepadamu.
adalah karamat wali siapa yang karamatnya nang kaya itu, kemuliaan nang kaya itu, sampai-sampai Allah berkirim salam. Nah, itu yang ketiga, kemuliaan Khadijah. Dan ini hadisnya sahih dalam kitab Sahihul Bukhari. Yang keempat, kemuliaan Khadijah itu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk Khadijah istana di dalam surga dari intan permata. Khadijahnya masih hidup. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau masih hidup. Sudah dijanjikan Allah, beliau ahli surga. Jadi yang memastikan Khadijah itu ahli surga, yang menjamin Khadijah itu ahli surga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada betah lagi nih tuh. Allah yang menjamin bahwa Khadijah itu min ahlil jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kemuliaan Khadijah itu bahwa beliau itu dikatakan oleh para aulia termasuk ahlad darak, termasuk wali yang apabila kita sebut nama beliau maka beliau akan hadir bersama kita. Beliau termasuk ahlad darak, wali yang bisa memperdapati, bisa menemui orang yang bertawassul kepadanya, yang menyebut namanya. Ini kada berataan wali makam ini ahlad darak. Bila disebut, dipanggil nama, datang. Cuma kita aja ada melihat, kita ada merasa karena banyaknya hijab, banyaknya dinding yang menutupi mata hati kita. Karena itu kalau kita bertawassul dengan Khadijah radhiyallahu anha, cepat Allah kabulkan. Cepat Allah kabulkan. Ini bertawassul itu disuruh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Takwa apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan termasuk perintah Tuhan, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah perantara. Itu perintah Al-Quran itu. Karena itu perintah tawassul ini didahului dan perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan termasuk bagian daripada takwa, yaitu melaksanakan perintah, adalah kita disuruh Allah untuk mencari wasilah, perantara kepada Allah. Jadi kita bertawassul itu ada dalilnya, Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apakah syirik ketika ada orang mengata ya Khadijah, ya Khadijah? Di mana syiriknya itu? Ada syair lagi, natawassal bil hubaba wan nabi apa wal batulil mustathaba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubabah, kami bertawassul dan hubabah Khadijah. Wal batulil mustathabah, kami pun bertawassul dan al batul Fatimah al mustathabah, perempuan yang paling baik. Wan nabi thumma sahabah, kami pun bertawassul dengan nabi dan sahabat-sahabat. Fa'asa dakwah mujabah, pasti doa kami mustajabah,
dikabulkan Allah. Fa'asa dakwah mujabah. Pasti. Yakin itu. Bukan yang mudahan lagi itu. Fa'asa dakwah mujabah. Pasti doa kami diperkenankan. Dan ini alhamdulillah dalam perjalanan kita membangun pondok pesantren Bungin ini Riyadhul Muhibbin, kita mulai awal yang kita amaliyahkan adalah mengamalkan manaqib Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Banyak pertolongan Allah yang kita rasakan. Bahkan ketika dalam keadaan mendesak seakan-akan kuntan pertolongan itu. Waktu itu salah satunya aja, ini banyak kisah sebenarnya, cuma waktu. Nah, waktu itu kita ada punya hutang sekitar 50 jutaan dan mesti dibayar karena memang sesuai janji kita. Nah, kemudian malam 11 Sya'ban, malam 11 Sya'ban itu. 11 Sya'ban. Nah, kita menggawe 11 Sya'ban, kita amal kita gawe kan manaqib Khadijah. 11 Sya'ban kita menggawe Khadijah, manaqib Khadijah itu. Esok hari alhamdulillah ada orang yang mengetuk rumah kita bukai. Nah, orang itu kita kada pernah berdapat, orang itu kada pernah sebelumnya. Kita kada pernah bepandir, kita kada pernah jobat. Artinya nang meminta-minta. Tahu-tahu datang ke rumah kita, ujar orang tadi, guru nes duit sagan pembangunan pesantren. Duit sagan pembangunan pesantren. Nah, itu ada banyak pandir orangnya. Boleh? Nah, sekali kita buka, ternyata alhamdulillah duitnya itu bernilai sejumlah 50 juta. Persis apa yang kita hajatkan, apa yang kita perlukan untuk membayar hutang pembangunan pondok ini. Alhamdulillah 10 tahun berjalan ini majelis, kita merasakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya berkat kita mengamalkan manaqib Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, lalu sebab apa Sayyidah Khadijah Al-Kubra mendapatkan kemuliaan yang 5 macam tadi? Nah, sebab apa? Salah satu sebabnya dengan ittisal bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersambungnya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anfit sidin jadi bini Nabi kalau 24 tahun bersama Nabi, kada alang-alang sidin tersambung dengan baginda Nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tersambung lawan baginda Nabi itu bisa tersambung secara artinya nasab, bisa juga tersambungnya itu dengan ilmu. Kalau Khadijah itu beliau secara fisik sudah tersambung secara fisik, secara hissi, ada juga tersambung secara maknawi. Nah, kalau Khadijah ini tersambung lawan Nabi secara hissi, secara zahir, secara fisik. Tambah lagi sidin menyambung lawan Nabi itu secara maknawi, kecintaan yang begitu mendalam kepada baginda Nabi. Nah, ini tersambung secara maknawi. Artinya secara zahir beliau tersambung lawan Nabi, secara batin beliau tersambung pula lawan Nabi. Secara hissi
beliau tersambung lawan Nabi karena Sidin menjadi istri baginda Nabi. Secara maknawi beliau tersambung lawan Nabi dengan tali cinta yang begitu kuat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi artinya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah, kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka hubungkanlah diri kita dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadangkala kita menghubungkan diri kita dengan baginda Nabi secara hissi, secara zahir, karena kita bukan keturunan Nabi, yang darah daging kita yang mengalir dalam diri kita bukan darah baginda Nabi SAW, seperti para habaib, para dzurriyyat. Setidaknya hubungkanlah diri kita dengan baginda Nabi secara maknawi, secara batin. Secara batin itu kayak apa? Kita menghubungkan baginda Nabi lawan kita nih secara batin. Cintai beliau, ikuti sunnah-sunnah beliau. Termasuk sunnah baginda Nabi, termasuk ajaran baginda Nabi, termasuk suruhan baginda Nabi adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Hadir di majelis ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, julusuka fi majlisi alim khairun min tatawu'i alfi rak'ah wa min iyadati alfi marid wa min tasyi' alfi janazah. Hadir engkau di majlis orang alim itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Lebih baik daripada membesuk 1000 orang sakit. Lebih baik daripada engkau mengantar 1000 jenazah ke liang lahat. Ayo. Rasulullah mengatakan, man jalasa aliman faka'annama jalasan, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i fil akhirah, atau kama qala. Barang siapa duduk semajlis dengan orang alim, maka seakan-akan dia duduk semajlis dengan aku di dunia. Barang siapa duduk semajlis denganku di dunia, maka dia akan kududukkan bersamaku di hari kiamat di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa seperti itu? Kenapa? Karena ittisal orang nang punya ilmu itu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang awam ini ketika kita duduk dengan orang alim, duduk di majelis orang nang alim, maka kita tersambung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara si alim itu kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah itu. Karena itu dikatakan oleh para ulama, innamal ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang mu'tabar itu ilmu yang tersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menuntut ilmu jangan ampih. Menuntut ilmu jangan sampai
kita berhenti. Siapapun kita, apapun keadaan kita. Bala yang paling besar bagi seorang penuntut ilmu adalah ketika hatinya dicabut oleh Allah dari himmah untuk menuntut ilmu. Itu bala yang paling besar sudah bagi seorang penuntut ilmu. Musibah yang terbesar bagi seorang penuntut ilmu ketika hatinya dicabut oleh Allah, ditutup oleh Allah dari himmah keinginan menuntut ilmu. Berarti orang ini kada dipilih Allah lagi untuk menjadi kekasihnya, menjadi hamba pilihannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Belajar kita kepada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau itu menuntut ilmu dari kecil sampai bercucu, ujar syair tadi. Beliau menuntut ilmu dengan para ulama-ulama, para guru-guru di tanah Banjar. Sampai umur 30 tahun, apa alimnya. Santri-santri kita aja nang tamat pondok-pondok, nang tamat mulai SD masuk pesantren 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, luar biasa sudah kita memuliakan. Luar biasa kita sudah memakai bubuhan santren itu. Hanya umurnya berapa? 18 tahun, 20 tahun. Ini Datuk Kalampayan mengaji mulai halus dulu. Di tanah di tanah Banjar. Karena Datuk Kalampayan itu mulai umur 7 tahun disuruh bagana di Istana Banjar. Berguru kepada guru-guru ulama-ulama yang ada di lingkungan istana. Alim Sidin, sudah alim luar biasa. Sampai umur 30 tahun Sidin dikawinakan dengan Ratu Aminah. Dikawinakan dengan Ratu Aminah, putri daripada Pangeran Taha. Ini putri kerajaan nih. Batianan 2 bulan bini. Beliau diberangkatkan ke tanah suci Mekah untuk menambah ilmu. Luar biasa, umur 30 tahun hanyar kawin, bini betianan 2 bulan. Maka nang bini ini bukan nang perempuan sembarangan, putri pangeran, putri bangsawan. Berangkatlah Datuk Kalampayan itu ke Mekah. Berapa tahun? Sebulan, 2 bulan, 30 tahun ke Makkah mengaji. Dan kada pernah bulik, kada danang beteleponan, bewiaan. Binian-binian na ada kuni amun laki tulak mengaji. Aduh saya tulak mengaji, tulak umrah aja setengah bulan gin gelisahnya luar biasa. Minta telepon taros. Ini 30 tahun mengaji di Makkah. 30 tahun mengaji di Makkah. Itu di Makkah. Tuntung di Makkah. Mengaji kepada ulama-ulama yang ada di Makkah. Nang ulama-ulama nang datang ke Makkah waktu untuk berhaji. Di antaranya Sulaiman Kurdi dan macam-macam. Wali-wali besar nih. Datuk Kalampayan ini mengaji ke guru-guru nang hebat-hebat di Makkah. Selesai itu apakah Sidin bulik? Kada. Kembali Sidin melanjutkan pengajian Sidin ke Madinah Al-Munawwarah. Mengaji kepada Sayyidi Saman Madinah. Berapa tahun? 5 tahun. Jadi di Makkah itu 30 tahun, di Madinah 5 tahun. Mengaji kepada si Saman Al-Madani. Tadi disebutkan hingga menjadi khalifah Sayyidi Saman Madinah. 5 tahun Sidin mengaji sampai menjadi khalifah si Saman itu. Daripada sayangnya si Saman lawan Datuk Kalampayan nih. Si Saman itu ada bisi tungkat.
nang langsung diberikan Syekh Abdul Qadir Jilani di alam gaib. Nah lalu tongkat itu diserahkan kepada Datuk Kalampayan. Isyarat ini khalifahku, ini penggantiku. Seandainya kadada perintah si Saman bulik Datuk Kalampayan kan tuntung di Madinah 5 hendak ke Mesir pulang mengaji. Dasar asik lawan ilmu. Datuk Kalampayan umur sudah berapa umur? 65 tahun sudah. 65 tahun umur. Keasikan mengaji hendak ke Mesir pulang. Tapi karena jagur cukup sudah ikam cukup ujar si Saman. Disuruh bulik ke tanah Jawa, ke Indonesia artinya. Bulik 4 serangkai, nang 4 bakawan nih. Yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Palimbang, Syekh Abdul Wahab Bugis lawan Abdurrahman Misri Betawi. Bulik 4 nih. Singgah di Palimbang karena kawan di situ Abdurrahman Abdul Samad Palimbang nama mengarang kitab Sayyurus Salikin. Itu Salikin tuh kawan Datuk Kalampayan tuh di Makkah mengaji si Saman Al-Madani. Kemudian singgah dari Palimbang terus ke Jakarta di Betawi karena kawan Sidin itu Abdurrahman Misri. Nah Sidin singgah di situ beberapa waktu ada langsung bulik ada begana di situ sampai Sidin membujurakan beberapa masjid nang kiblatnya salah, di antaranya Masjid Jembatan 5, Masjid Pekojan di Jakarta tuh. Jadi waktu Sidin membujurakan tuh ada nama nantang kami mulai bahari-bahari kasihnya arahnya masjid. Nah, karena ada percaya di situ Sidin menimbulkan karamat. Lalu berdiri Sidin di posisi di mana arah kiblat Sidin tunjuk. Misalnya orang kiblat di situ, di Sidin di sini kiblat nang bujur, ada percaya berdiri Sidin di situ. Lalu Sidin angkat jubah Sidin angkat jubah Sidin, lalu di lengan baju Sidin itu kalihatan Ka'bah, dilihat oleh orang-orang yang hadir waktu itu. Nah berdiri sih angkat Sidin tangan Sidin, nah lalu di lengan Sidin nah kalihatan Ka'bah, nang kaya layar itu nah timbul Ka'bah. Karamat Datuk Kalampayan. Kemudian selesai Sidin beberapa waktu di Betawi situ, Sidin hendak bulik terus ke Banjar, 4 kawan Sidin sekaligus menantu Sidin yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis gitu. Itu menantu Datuk kawan tapi jadi menantu. Dan Sidin pulang ke tanah Banjar dan Sidin mengajarkan ilmu yang telah didapatkan tadi Sidin, dan Sidin sebarkan zuriat-zuriat Sidin ke pelosok-pelosok. Ini karamat Datuk Kalampayan ini zuriat-zuriat Sidin tersebar kemana-mana. Ujar guru sekumpul mulai anak sampai cucu barataan wali karena langsung berdapat Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan itu berumur 105 tahun. 105 tahun. Jadi cucu, anak cucu itu berdapat lawan Sidin. Sidin langsung membimbing. Sidin langsung mentarbiah jadi wali beratan, bakar amat beratan. Itu mulai anak cucu ada pun buyut ke bawah itu bepalih aja lagi di guru sekumpul karena kada berataan nang dapat. Nang berdapat Sidin, tapi nang jelas sampai kiamat itu pasti ada keturunan Datuk Kalampayan nang alim. Karena Datuk Kalampayan itu karamat Sidin berdapat Lailatul Qadar. Nah di antara dua Sidin asal minta zuriat alim 7 turunan. Kemudian berdapat pula Lailatul Qadar minta Sidin zuriat nang alim sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi kada dibatasi 7 turunan lagi. Seperti Abah Guru Sekumpul kan itu zuriat Datuk Kalampayan nang ke-8. Zuriat Datuk Kalampayan nang ke-8. Bahkan Guru Sekumpul itu sudah
sudah dibaca oleh Datuk Kalampayan. Nah, suatu hari Datuk Kalampayan ini mengajak salah seorang khaddam Sidin. Datuk Kalampayan begana di dalam pagar tuh, dalam pagar di situ rumah Datuk Kalampayan. Nah, suatu hari Sidin mengajak salah seorang khaddam Sidin untuk berjalan ke Sungai Paring. Nah, wah ini sekumpul situ. Lalu daerah itu masih hutan tuh. Lalu Datuk Kalampayan berdiri di satu tempat, Sidin hentakkan kaki di tanah itu, ujar Sidin di sini kena akan ada majelis yang dibangun oleh salah seorang zuriatku, yang mana majelis itu akan terkenal ke seluruh penjuru Islam, ke seluruh negeri-negeri Islam. Nah, sudah dibaca Datuk Kalampayan. Jadi sepeninggal Datuk Kalampayan ratusan tahun sesudah Datuk Kalampayan meninggal, dari zuriat Sidin yang ke-8 lahir Abah Guru Sekumpul, dan tepat di mana Datuk Kalampayan menjejakkan kaki Sidin, di situ berdiri Majelis Ar-Raudhah. Dan apa yang dikatakan Datuk Kalampayan bahwa itu akan terkenal ke seluruh negeri-negeri Islam di dunia, benar. Sehingga majelis sekumpul itu dari mana-mana datangan, dari Makkah, dari Madinah, dari Hadramaut, dari Malaysia, Brunei, macam-macam. Dan ketika wafat Abah Guru Sekumpul, majelis itu malahan tambah terkenal. Kada redup. Ini ada juga majelis itu jangankan orangnya meninggal, masih hidup aja tenggelam sudah. Ini majelis guru ini meninggal guru tambah ramai, tambah terkenal, yaitu haul Abah Guru Sekumpul. Bahkan dikatakan oleh salah seorang sayyid di Hadramaut sana, itu Sayyid Alwi Al-Hamid, orangnya buta aja secara zahir tapi kasyafnya luar biasa. Ujar Sayyid Alwi Al-Hamid bahwa di dunia ini nang tempat berkumpul umat Islam, jutaan umat Islam untuk beribadah, jutaan umat Islam untuk beribadah berkumpul di satu tempat, itu ada dua. Yang pertama di Padang Arafah, di mana umat Islam wukuf di Arafah, terkumpul kalau situ tuh ada denang di Makkah, di Madinah lagi bila 9 Arafah tuh terkumpulan sudah berjemaah haji berataan situ. Nah, itu jutaan itu nak kumpul 3 juta 4 juta. Nah, yang kedua di Sekumpul Martapura di Sekumpul Martapura, yaitu haul Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Nah, ini sudah dibaca oleh Datuk Kalampayan jauh sebelum lahirnya Abah Guru Sekumpul. Nah, ini kasyafnya luar biasa Datuk Kalampayan, kasyafnya luar biasa. Nah, jadi kita berkumpul di sini, mudah-mudahan kita termasuk pecinta dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya ujar guru di Gampa juga, ujar Abah Guru di Gampa juga, bila hendak selamat, hendak beruntung di dunia ini, nah, kita jadi wali Allah Ta'ala. Berat nih kita jadi wali ini, berat. Kita orang pangulir, tapi kada nupang, kada putus asa pang, kita tetap berharap lawan Allah. Mudahan kita dipilihnya menjadi kekasihnya, amin. Nang kedua, bila kada kawa kita merasa jadi wali Allah, kada kawa kita jadi wali Allah nih, kebanyakan dosa nih. Nah, jadilah pecinta para kekasih Allah. Jadilah pecinta para wali-wali Allah. Jadilah orang yang mencintai wali Allah dan dicintai oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi umat yang bisa membahagiakan, menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah
tadi sudah dibagikan roti, dan ini majelis yang menyiapkan, insya Allah berkah. Dan ada lagi ini kurma ini bagikan, insya Allah jadi panarang hati, karena sudah dibacakan sholawat, zikir dan manakib. Kurma dan kopi ini fadilahnya ganal juga. Man syaribal gahwah yastaghfirulahul malaikah madama ta'mul qahwa fi famihi. Siapa minum kopi memintakan ampun baginya malaikat selama rasa kopi masih ada. Jadi biar setiguk minum kopi itu. Termasuk papadah guru sekumpul lawan murid-murid sidin, jangan kada minum kopi dalam sehari ini sidin, walau setiguk. Karena kopi ini minuman para wali, selama rasa kopi itu ada dapat istighfar malaikat. Jadi tambah rajin kita beribadat. Kita pribadi itu bulan puasa itu bila habis hendak isya itu minum kopi, saya kira semangat tarawih, jangan menguliat. Kita pribadi itu jadi habis hendak sembahyang isya, hendak turun ke langkah masjid sini minum kopi secangkir halus tuh aja jadi nyaman tarawih, nyaman. Apalagi di sini kan 1 juz Al-Qur'an tuh. Jadi kadang-kadang ada menguliat juga diri ini. Ada merasa jangan nafsu nih. Tapi berkat kopi mata sigar, semangat ada, ini luar biasa. Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.